Saat kita memasuki dunia yang baru, dunia financial planning atau bisnis asuransi, kita akan bertanya kepada diri kita, sejauh mana saya dapat melangkah? Apa yang akan saya dapatkan? Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan jenjang karir financial planning jika Anda berkarir di industri asuransi, khususnya Prudential Agency FP1. Yang pertama, Anda akan menekuni sebagai financial planner. Jikalau Anda serius menekuninya, Anda akan mendapat income kisaran 7-15 juta setiap bulan. Lalu Anda akan dipromosi menjadi seorang manajer atau associate agency director, memimpin sejumlah tim, dan memiliki income kisaran 28 juta setiap bulan. Dan posisi yang terakhir adalah Anda akan menekuni posisi sebagai senior manager atau agency director. Pada posisi seperti ini, tentunya tim leadership Anda sudah cukup kuat dan perusahaan akan memberikan income sekitar 59 juta setiap bulan. Lalu pertanyaannya, apa langkah yang harus saya lakukan untuk menempuh profesi ini? Jika Anda tertarik, tentunya Anda harus mengikuti beberapa tahapan tes lanjutan profesi financial planner atau bisnis asuransi. Tahapan yang pertama adalah ujian perusahaan yang bernama MFC My First Case yang bisa didaftarkan melalui aplikasi Proofforce dari Prudential. Lalu yang kedua, Anda akan mendaftar dari aplikasi Proofforce ujian negara atau ujian pemerintah yang bernama AAJIHP dan AASIHP. Untuk ujian AAJIHP, silakan mendownload aplikasi AAJI Mobile Exam, dan untuk ujian AASIHP silakan mendownload LSPPS Agent Test. Jika sudah selesai, Anda akan kembali ke Proofforce dan mengikuti beberapa sertifikasi produk yang akan dijual. Sertifikasi ini Anda akan mempelajari sedikit materi, lalu akan ada post-test lanjutan, seberapa paham Anda menguasai materi ini. Semua materi ini, sertifikasi ini ada di dalam aplikasi yang bernama Proofforce. Sertifikasi pertama itu adalah PGB, Pruling Generasi Baru. Sertifikasi yang kedua adalah PPH Plus, Pru Prime Healthcare Plus, dan sertifikasi yang ketiga adalah PSS, Pru Solusi Sehat. Ketiganya adalah produk yang siap untuk kita jual. Jika Anda sudah menyelesaikan semua rangkaian tes ini, Anda akan memasuki yang namanya tahapan training. Investasikan waktu Anda untuk belajar banyak hal mengenai industri asuransi. Basic training yang perlu dikuasai pada saat kita memasuki dunia asuransi ada 5 hal ini. Yang pertama adalah Foundation Series. Bagaimana hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui pada saat kita masuk atau terjun dalam dunia asuransi. Yang kedua adalah Product Knowledge. Tentunya kita harus mengetahui sedetail mungkin, sedalam mungkin semua produk yang kita miliki, perusahaan kita miliki, sehingga pada saat Anda mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang asuransi, itu tidak ada misperception, nggak ada kesalahan, dan dapat menjawab kebutuhan nasabah dengan tepat. Yang ketiga paling penting, ya, bagaimana ilmu yang sudah Anda kuasai itu mampu untuk Anda jual, ya. Jadi ilmu selling cycle atau ilmu menjual. Bagaimana menjual sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Yang keempat adalah the art of relationship, adalah ilmu atau seni berelasi. Karena fokus kita adalah skill people, bertemu lagi sama banyak orang, berarti kita perlu mempelajari yang namanya seni berelasi. Yang kelima adalah leadership strategi. Endingnya, bisnis ini adalah bisnis leadership. Maka kita akan banyak belajar tentang ilmu leadership di tempat ini. Rekrutmen strategi, leadership strategi, dan kemampuan untuk mengembangkan tim. Oke, ini adalah 5 basic training yang perlu Anda kuasai apabila Anda ingin terjun dalam dunia asuransi. Anda sudah siap untuk belajar? Di video saya yang berikutnya, saya akan mengajarkan tentang
hal-hal mendasar yang perlu dikuasai oleh orang yang pertama kali masuk dalam dunia asuransi. Ingat, semua perubahan itu terasa berat di awal-awal, berantakan di tengah-tengah, tetapi sangat indah di akhirnya.